Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang sedang menonton video tutorial kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi dari Universitas Dinamika dengan prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang penerapan kelas MVC di Laravel. Ini merupakan terapan tugas dari mata kuliah pemrograman web lanjutan dari dosen Pak Alid. Sebelum kita masuk ke tutorial, saya akan sedikit menjelaskan tentang MVC itu sendiri. MVC merupakan konsep dari kelas, model, view, dan controller. Di kelas model, teman-teman bisa mendeklarasikan variabel dan juga mendeklarasikan query-query database yang nantinya akan kita kelola dan kita tampilkan di view atau di halaman yang akan disajikan oleh customer atau yang akses websitenya kita nanti. Di kelas controller itu yang mengelola database-nya kita ini dijadikan menjadi fungsi apa, misal dijadikan sebagai penjualan, dijadikan sebagai perumusan sebuah fungsi atau apapun itu ada di controller. Di kelas controller dan view itu tidak bisa mendeklarasikan atau mendeklarasikan sebuah query dari database. Sedangkan kelas view sendiri adalah tampilan dari websitenya kita. Jadi segala bentuk tampilan yang disajikan ke customer itu ada di kelas view, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Enjoy the video. Cek 1. Ya, langsung saja teman-teman kita menuju ke video tutorialnya. Seperti biasa, yang harus kita siapkan adalah web servernya kita. Di sini saya mencontohkan SAMPP. Untuk pertama, start dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Lalu kita masuk ke terminal kita. Di sini cmd untuk Windows. Di Windows kita pindah direktori ke direktori htdocs SAMPP dengan menu cd SAMPP. Setelah SAMPP, cd ke folder htdocs nya. Setelah itu ke folder Laravelnya teman-teman, yang nantinya akan menjadi project Laravelnya teman-teman. Di sini nama folder saya coba_laravel. Lalu ketikkan sintaks php artisan make controller, terus spasi nama controllernya untuk membuat kelas controller.php nantinya secara otomatis di menu controllernya, seperti itu. Di sini yang saya contohkan adalah sepeda controller. Setelah itu di enter sampai tulisan sukses. Lalu kita pergi ke Visual Studio Code kita atau text editor kita, apapun itu, guna untuk membuat sebuah kelas controller dan kelas view maupun kelas model baru. Untuk pertama di controllernya kita coba terapkan untuk menampilkan sebuah menu indeks yang bertuliskan string, bertuliskan ini adalah halaman indeks. Pertama-tama kita buat fungsi dulu, public function, terus index, lalu buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal, return. Nilai yang dikembalikan adalah nilai string dengan tulisan ini adalah halaman indeks. Setelah sudah, kita masuk ke kelas view-nya kita di web.php untuk memunculkan nilai returnnya kita. Di web.php kita tuliskan menggunakan syntax root yang sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya. .get dalam artian kita mendapatkan request dan respon dari rootnya itu sendiri. Di sini sepeda, lalu kita panggil controller kita, sepeda controller, add nama fungsinya kita. Di sini sebagai metodenya kita. Tadi kita membuat sebuah function di kelas controller namanya index. Tadi metodenya adalah add index. Setelah sudah, save dan lalu buka browsernya teman-teman. Seperti biasa, akses Laravelnya, project Laravelnya teman-teman di direktori publik, lalu slash spasi dengan
sama dengan yang teman-teman deklarasikan di rootnya. Untuk yang kata pertama yaitu sepeda, berarti publik garis miring sepeda. Enter, maka akan muncul ini adalah halaman indeks, sama seperti yang kita tuliskan sebelumnya di kelas controller kita. Seperti itu adalah percobaan pertama kita untuk kelas indeks di controller. Selanjutnya kita coba percobaan kedua dengan jenis. Jadi fungsi yang ada parameternya sama seperti sebelumnya, kita buat dulu public function. Di sini saya menerapkan jenis sepedanya nantinya. Tidak lupa di dalamnya kita kasih parameter berupa jenis yang nantinya mengembalikan nilai jenis sepeda. Lalu kita di return sama dengan tadi, mengembalikan nilai string. Yang Anda naikin sekarang adalah sepeda jenis sesuai dengan inputan kita di web browser nanti, dengan titik dolar jenis mendeklarasikan variabel titik koma. Lalu kita menuju ke kelas web atau web.php lagi untuk memanggil lagi dengan metode root dengan get sepeda. Bedanya di sini kita kasih garis miring kurung awal jenis di dalamnya, yang dimana nanti bisa kita isikan dengan sesuai kita, jenisnya bisa apapun itu sesuai dengan inputan kita yang ada di sana, yang di web browser. Lalu panggil kelas kontrolnya dan metode jenisnya seperti yang kelas indeks tadi. Ya, di sini di halaman tadi tinggal kita kasih direktori baru garis miring bebek, maka yang akan direspons oleh web servernya kita, oleh Laravel, adalah sesuai dengan fungsi yang sudah kita buat sebelumnya di kelas sepeda controller. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tutorial ketiga atau percobaan yang ketiga, dimana kita menggunakan kelas view dan juga menggunakan data array. Kelas view bisa kita buat baru di resource, terus di view, lalu kita pilih klik kanan new. Di sini saya mencontohkan sepeda view.php untuk kelas view-nya. Untuk di sini saya mencontohkan tulisan atau tampilan sederhana yaitu hello world. Saya beri heading dulu untuk tulisannya agar bisa terlihat dengan jelas nantinya. Lalu saya menuliskan sintaks string biasa, tulisan biasa. Ini merupakan sepeda jenis. Lalu nanti kita kasih dengan parameter jenis agar sesuai dengan inputan kita nanti, jenis sepeda ini jenis apa, bebek, matic atau apapun itu, sesuai inputan kita di web browser. Dengan echo lalu dipanggil variabel jenisnya. Tidak lupa ditutup lagi untuk menutup sintak PHP nya dan menutup sintak heading satunya. Setelah sudah, Ctrl Save, kita kembali ke sepeda controller. Di sini kita komen dulu return yang tadi, nilai yang awal untuk jenis. Lalu kita buat baru dengan menambahkan data array. Di sini yang ditambahkan namanya adalah jenis sesuai inputan yang kita inputkan nantinya di web browser. Jenis, lalu kita samakan atau kita lemparkan ke variabel jenis agar nanti selaras dengan apa yang kita inputkan di web browsernya kita. Terus di bawahnya untuk memanggil view-nya kita cukup return, terus view buka tutup kurung, lalu kita tuliskan kelas view-nya kita tadi. Di sini saya mencontohkan kelas view-nya saya adalah sepeda view. Sepeda view, mohon maaf salah, sepeda view ya, sepeda view, lalu kita koma dengan variabel data agar nanti yang kita return adalah apa yang dituliskan di kelas view tadi berdasarkan array datanya yang diinputkan. Di sini saya mencontohkan matic, maka tampilan seperti ini. Hello world, ini merupakan sepeda jenis matic. Sekian tutorial dari saya.
Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Makasih.